Guru memberi standar sejak 67 Masehi itu sudah diplot dan sudah dibakukan oleh para leluhur dari Jawa. Kembali lagi guru menegaskan bahwa Quran adalah ilmu dari Jawa dan Islam adalah dari Jawa. Karena di situ nanti mengandung nilai-nilai bahasa yang sakral, bahasa-bahasa dari bahasa Jawa. Tatkala ini tidak dipahami, manusia itu tidak akan pernah mampu mengerti apa yang disebut isi Al-Quran itu. Satu contoh dari video yang dengan judul Wal Awalu sudah disinggung oleh guru. Satu contoh diterangkan oleh kitab. Adanya suatu keadaan para murid dan santri. Diulas kembali satu contoh diterangkan Adam dan Hawa. Para pemirsa, murid dan santri diterangkan. Jangan berhayal kalau Adam itu sosok manusia. Jangan ditambahi kata atau kalimat nabi. Tidak akan pernah ketemu, salah. Jadi kalau di kitab itu ditulis Adam, bahasanya tetap Adam. Hawa ya Hawa. Jangan dirubah Hawa, tidak ketemu ya para pemirsa. Karena sejarahnya dulu dicipta, ditulis, dirancang oleh leluhur kita itu Hawa. Ini kalau dirubah menjadi Hawa itu tidak akan pernah ketemu. Karena Hawa dan Hawa tidak sama dengan pemahaman apa yang dimaksud dari leluhur yang merancang dari isi-isi atau makna-makna di dalam kitab Al-Quran itu. Para pemirsa, disimpulkan ada Adam, ada Hawa. Tatkala Adam dan Hawa disatukan dengan buah kuldi, para pemirsa sudah memberi ilustrasi masing-masing. Untuk menggambarkan di situ, untuk menyatukan buah kuldi dibutuhkan namanya ular. Maka ini semua diterangkan sebagai simbol gambaran di dalam kitab-kitab yang ada di dalam agama kita Islam. Namun karena tidak ada yang menerangkan dengan tepat yang benar sehingga manusia berasumsi yang macam-macam. Satu contoh diulas kembali oleh guru. Di sini ada Allah, ada Adam, ada Hawa, ada kuldi, ada ular, ada surga, ada setan. Semua dari 7 kata ini sudah diceritakan dari kitab yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Namun karena cara penyampaian kadang manusia itu tidak sempurna atau hanya dibahas Adam dan Hawa dan buah kuldi, tidak dibahas tentang sejarahnya ular dan setan. Sehingga pemahaman itu hilang dan hilang dari makna apa yang disampaikan. Satu contoh, dari kitab pertama dulu dirancang oleh para leluhur, itu disebut satu kalimat itu setan. Sekarang dirubah menjadi iblis, tidak akan pernah ketemu para pemirsa. Maka guru melalui video ini menyampaikan, kalau di dalam kitab yang kuno itu setan, jangan dirubah iblis. Kalau surga ya surga, kalau ular ya ular. Nah, jangan dirubah-rubah. Dari video ini kemarin sudah diberi pertanyaan, namun melalui video ini guru mengulas kembali. Coba di sini ada kata Allah, Adam, Hawa, kuldi, ular, surga, setan. Siapakah yang pertama yang ada di dunia ini? Siapakah yang menciptakan di sini? Manusia terjebak oleh satu bahasa, satu kata yang di sini. Sesungguhnya yang pertama yang sudah ada adalah dia sutradara atau kameramen atau yang menulis atau yang membuat cerita inilah. Sedangkan yang membuat cerita ini, yang membuat tulisan ini adalah leluhur kita dari Jawa. Nah, sedikit ulasan ini, guru akan masuk tentang apa yang disebut nanti surga. Ini para murid dan santri, dari video yang lama sudah diberi gambaran. Semoga dengan video ini sangat mempermudah bagi bangsa manusia, khususnya murid dan santri. Guru pun sangat berharap dan guru pun merancang satu sistem agar generasi ke depan akan mampu masuk ke ranah yang disebut ke asal muasal sana. Bila para pemirsa sudah memahami apa yang tadi yang disebut wal awalu, yang disebut surga, di situ ada plus dan minus, ada laki-laki dan pria diwakili bapak dan ibu.
Di dalam menyatukan adanya buah kuldi, disitulah yang disebut suatu keadaan yang nikmat, suatu keadaan yang pas, suatu keadaan yang sesuatu terindah dalam sepanjang sejarah manusia. Itulah yang dimaksud surga di dalam cerita kitab suci Al-Quran, bahwa Nabi Adam itu di surga. Maka dari pertanyaan penjelasan ini sudah bisa dipahamkan. Kalau begitu, surga itu di langit atau di bawah bumi atau di alam seperti yang kita alami ini. Maka sudah dipastikan bahwa yang dimaksud surga bagi umatnya menurut kitab yang diterangkan surganya Nabi Adam adalah suatu keadaan manusia dalam keadaan bahagia, manusia dalam keadaan kesempurnaan, manusia dalam kedamaian. Itulah yang disebut surga. Namun diterangkan oleh orang-orang terdahulu dengan sejarah proses plus dan minus ketemu baru ini menemukan diterangkan dengan sejarah 24 tahapan menjadi 25 terakhir. Nah, inilah yang jadi problem kadang manusia tidak ada yang mengerti sejarah dari kitab. Tatkala Adam dan Hawa itu seperti gambaran di sini, ini bukan sosok dan bukan manusia, ini adalah suatu zat atau sesuatu hal yang misteri. Tidak ada sosoknya dan bukan makhluk pertama di dunia. Lantas diterangkan atau ditulis dari cerita-cerita kitab, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, dan seterusnya. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Bahkan yang terakhir adanya Nabi Muhammad. Sudah dipastikan bahwa kitab-kitab itu adalah peribahasa atau bukan sejarah yang terjadi daripada kehidupan di suatu negara. Lantas bagaimana guru kitab-kitab yang beredar? Sudah dipastikan bahwa itu adalah salah dan nyimpang dari apa yang dimaksud. Satu contoh diulas oleh guru, semoga para pemirsa tidak salah memahami tentang kehidupan, agar tidak salah memahami Quran dan Islamnya. Tatkala surga di situ ada bapak dan ibu bagaikan kemanten baru plus dan minus, disitulah ketemunya titik biji manusia. Diproseslah dengan 24 tahapan. Tatkala sudah menjadi sempurna, menjadi manusia yang sudah berbentuk bayi, yang akan lahir ke dunia, alam kandungan ini dari orang Jawa, dari leluhur kita disebut namanya Guwa Garba. Di zaman sekarang disebut alam kandungan. Digubah, dirubah dalam kitab agama Islam oleh leluhur kita disebutlah Guwa Hira. Guwa Hira dibaca bahasa sekarang, tapi sebenarnya dari leluhur dulu disebut Guwa Hira. Nah, inilah sandi-sandi yang disimpan oleh leluhur kita, belum pernah dibuka oleh bangsa manusia sejak 1957. Coba guru membuka sesuatu tabir yang sangat misteri ini. Dari 24 menjadi proses manusia, wujudlah di dunia sebagai manusia pertama di dunia. Maksudnya manusia pertama adalah diri Anda masing-masing. Manusia pertama dari proses yang dimulai plus dan minus atau dari bapak dan ibu disebutlah di sini sebagai Muhammad. Dalam bahasa medis disebutlah raga atau tubuh, bahasa keilmuan disebut wadak, dalam bahasa kehidupan disebut batur atau disebut utusan. Karena leluhur kita untuk memahamkan sejarah agar manusia bisa kembali ke asal muasal, leluhur dulu membuat konsep namanya tuntunan. Raga ini diberilah nama Muhammad atau raga diberi sebutan nilai Muhammad.
Artinya yang disebut Muhammad itu adalah tubuh atau raga atau nilainya sebagai batur atau utusan. Manusia salah memahami sejarah tentang agama, dikira orang Arab yang lahir di Mekah sana. Nah, inilah yang disebut para murid dan santri tahapan pertama, kedua sampai ke 24 sampai menjadi 25 lahir sebagai manusia. Inilah yang disebut Muhammad adalah nabi terakhir. Yang dimaksud nabi terakhir adalah proses manusia mulai ketemunya suami dan istri, ketemunya proses-proses di kandungan, inilah yang disebut nabi-nabi itu. Menceritakan suatu proses pembentukan tubuh manusia, karakter manusia, itulah yang disebut nabi-nabi itu. Pada hakikatnya manusia salah pemahaman, dikira ada manusia di negara yang lain. Itulah para murid dan santri, ini betul-betul dipahami. Bila tidak paham sehingga iman dan ilmu kalian salah. Coba diulas oleh guru. Nah, itulah para murid dan santri yang disebut nabi itu salah pemahaman seluruh dunia, kitab-kitab yang beredar itu salah. Guru memastikan itu salah, ya. Kalau toh memang nabi itu berurutan, ini otak manusia yang meyakini dari suatu sejarah yang dalam kitab. Nabi Adam turun, Nabi Idris, Nabi Nuh terus turun. Kalau toh sebagai utusan Tuhan itu turun-temurun, itu hanya keluarga. Itu salah kaprah. Masa neneknya Nabi, buyutnya Nabi, cucunya Nabi, semua Nabi. Nah ini kan tidak bisa. Inilah bukti bahwa yang disebut 25 Nabi dari kitab itu bukanlah sosok, itu adalah suatu proses Tuhan Sang Maha Pencipta menjadikan bangsa manusia dengan 25 tahapan sampai menjadi raga manusia. Itulah para murid dan santri agar dipahami, semoga ini sangat bermanfaat. Kembali lagi pada gambar ini, semoga lebih jelas. Karena leluhur dulu ini sudah diplot para pemirsa, raga manusia dituntunlah, dibimbinglah dengan orang-orang terdahulu dari moyang Jawa. Maka dibuatlah namanya tuntunan, maka bukan keyakinan dan bukan agama. Maka orang-orang terdahulu yang disebut agama itu adalah tuntunan. Dituntun dengan bahasa, raga diwakili Muhammad itu. Nah, tatkala manusia sudah memenuhi kewajiban di dunia sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh dari perjanjian yang sebelum dilahirkan di dunia, manusia pun akan kembali kepada asalnya, atau setelah masa aktif habis di dunia, manusia akan mengalami titik habis atau yang disebut off. Nah, dari ini nanti diulas oleh guru masuk ke bab kedua. Para pemirsa, semoga betul-betul video ini sangat membantu ya, khususnya bangsa manusia, dan ini pun juga saya khususkan kepada generasi guru dari keluarga guru, khususnya murid dan santri. Kembali lagi, tatkala manusia itu pola pikirnya salah, pemahamannya salah, salahlah perilaku manusia. Hati-hati memahami ilmu yang tidak jelas, terutama tentang ilmu jiwa atau ilmu spiritual. Hati-hati dengan pola pikir. Semoga dengan memahami ini, para pemirsa mendapatkan pemahaman yang tepat sehingga Anda bisa mengilustrasikan kelak kita akan kemana. Dilanjut untuk video yang bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.